Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh seorang muslim menerima hadiah dari non-muslim? Apakah boleh seorang muslim menerima hadiah dari non-muslim? Itu yang pertama ya. Nah, ini dijawab oleh para fuqaha, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau ini bermazhab Hambali. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitabnya berjudul Al-Mughni. Di situ beliau katakan, wa yajuzu qabulu hadiyatil kafir min ahlil harbi li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyata al-Muqawqis sahibi Misra, yang artinya boleh hukumnya menerima hadiah dari non-muslim, walaupun menarik nih beliau katakan min ahlil harbi, termasuk non-muslim yang kita sedang berperang dengan mereka, apalagi yang zimmi. Landasannya apa? Ibnu Qudamah mengatakan li'anna nabiyya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabila, pernah menerima hadiah dari seorang pemimpin yang kafir, ahli kitab, Al-Muqawqis. Dia adalah pemimpin dari Mesir, pernah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menerimanya hadiah tersebut. Ini menjadi dalil boleh kita terima hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang non-muslim, atau sebaliknya kita berikan hadiah kepada mereka, tapi disebut dengan hadiah, bukan sedekah. Ini beda ya, hadiah sama sedekah. Sedekah itu hanya dalam konteks yang bernilai pahala di dalam agama, pemberian yang dibenarkan dan dianjurkan dalam hukum Islam. Dia harus sesamamu muslim, namanya sedekah. Kalau hadiah bebas, kepada siapa saja bisa, dengan beberapa catatan. Ketika kita dihadiahi oleh orang non-muslim, tentu hadiahnya harus benda-benda yang halal. Dihadiahkan makanan yang haram, gak boleh diterima. Mau makan, dihadiahi khamar, whisky, dan minuman-minuman keras, gak boleh diterima. Tapi kalau hadiahnya sesuatu yang halal, gak apa-apa diterima. Nabi dapat hadiah dari Raja Muqawqis, itu banyak tuh. Waktu Nabi mengutus seorang utusan pembawa surat sahabat, namanya Abil Khatib Ibn Balta'ah namanya. Beliau yang diutus ke Mesir, ketemu Raja Muqawqis bawa surat. Raja Muqawqis memeluk suratnya Nabi Muhammad. Ia mengatakan, inilah manusia yang kami tunggu-tunggu, seorang Nabi akhir zaman yang akan keluar. Kami sudah tahu sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami. Itu kata Raja Muqawqis seperti itu. Saking bahagianya, Raja Muqawqis memberikan hadiah kepada Nabi lewat utusan pembawa surat tersebut. Di antara hadiahnya itu disebutkan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, seperti Sirah Ibn Hisham, Sirah Ar-Raudul Unuf Abul Qasim As-Suhaili, dan banyak kitab-kitab Sirah Nabawiyah itu menyebutkan hadiahnya. Di antaranya ada 2 orang wanita dihadiahkan. Itu konteksnya zaman tersebut namanya Sariyah, dayang-dayang. 2 orang wanita turunan bangsawan raja-raja Mesir. Yang pertama namanya Maria Kiptiah, yang nanti menjadi dinikahkan atau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Lahir anak laki-laki bernama Ibrahim yang meninggal dunia. Nabi punya anak laki-laki hanya 2, terlahir dari 2 istri Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah dan juga Maria Kiptiah. Sayyidah Khadijah lahir namanya Thohir, nama Qasim.
Sedangkan Maria Kiptia melahirkan anak namanya Ibrahim. Tapi kesemuanya meninggal di usia anak-anak. Hikmahnya agar tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Karena memang tradisi atau hukum regulasi yang Allah berikan, setiap nabi kalau punya anak laki-laki, anaknya jadi nabi. Sedangkan Nabi Muhammad sudah dicatat di dalam catatan Allah Ta'ala adalah nabi terakhir, sehingga anak laki-laki diwafatkan, sehingga tidak ada lagi nabi. Itu hikmahnya menurut para ulama. Nah, Maria Kiptia ini adalah hadiah, tapi Nabi menikah dengannya nanti. Kemudian ada saudarinya namanya Siren, bukan nama itu ya, namanya memang Siren. Iya. Siren ini saudara dengan Maria Kiptia. Dalam hukum Islam kan tidak boleh menikah dengan dua orang saudara. Perempuannya nih saudara dua orang nih. Kita poligami misalnya, haram, nggak boleh gabung. Maka Nabi hadiahkan itu kepada siapa? Kepada Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibnu Umar akhirnya menikah dengan Siren. Dihadiahkan madu, dihadiahkan baju, dihadiahkan himar, semuanya Nabi terima. Itu dalil bahwa menerima hadiah dari non-muslim hukumnya boleh. Dan sebaliknya, kita hadiahkan juga kepada mereka hukumnya boleh. Kalau dalam konteks yang tidak ada kaitan dengan ritual agama. Ini hukumnya sifatnya relasi sosial saja. Kita menjalin hubungan baik secara sosial dengan mereka. Tapi kalau konteksnya keagamaan, nah ini yang jadi perdebatan. Dan pendapat tadi juga dikuatkan oleh Imam Nawawi ya. Imam Nawawi juga mengatakan dalam kitab Al-Majmu' bahwa menerima hadiah dari orang kafir itu boleh. Tapi ketika hadiah tersebut dalam konteks keagamaan dari dua pihak sebaliknya, di sini terjadi perdebatan. Misalnya ada Natalan, kita sumbang untuk buat acara Natalan. Di situ jadi permasalahan tuh. Acara Maulid kan keagamaan. Sumbangan untuk acara Maulid. Terjadi perbedaan pendapat di masalah tersebut. Nah, kalau pribadi saya, kalau konteks keagamaan lebih baik dihindari. Tapi kalau dalam konteks sosial ya nggak ada masalah. Itu untuk kita menjaga itu batasan-batasan keagamaan. Di dalam Al-Quran ada ayat di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di situ Allah Ta'ala berfirman, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ini ayat luar biasa. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kalian. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang. Itu disebutkan orang-orang kafir. Allah tidak melarang kepada kalian berbuat baik kepada mereka orang-orang kafir dan berlaku adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian, dari negeri kalian. Maka berbuat baik kepada mereka Allah tidak larang, dan berlaku adil kepada mereka Allah tidak melarangnya, bahkan dianjurkan. Allah tutup tuh dengan firman-Nya yang sangat indah, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau berbuat baik tidak perlu lihat KTP dulu. Kita mau nolong orang, coba KTP-nya Islam bukan? Hah? Gak begitu. Kalau orang itu sudah baik, pasti semuanya akan dia perlakukan baik. Jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun itu dia akan berbuat baik. Kita baca para sufi, Ahmad Ar-Rifai lewat di satu jalan dengan murid-murid, ada anjing, seekor anjing sudah kena penyakit, luka badannya seluruhnya, bau busuk, keluar darah, keluar nanah.
Ini yang murid lewat saja begitu ya, karena memang hatinya berbeda. Ini Syang Syekh, kalau kita lihat At-Tariqah Ar-Rifaiyah itu tarekat pendirinya ini. Al-Imam As-Sayyidi Ahmad Ar-Rifai namanya. Berdebus tuh ya. Tusuk-tusuk itu. Itu masuk ke tarekat Rifaiyah. Enmeri Simel mengatakan di dalam bukunya tentang tasawuf, Mystical Dimension of Islam, itu beliau katakan di antara tarekat-tarekat Islam yang unik dan aneh itu adalah At-Tariqah Ar-Rifaiyah. Karena dia punya tarekat ini bukan hanya sekedar baca wirid, nuntut ilmu, tidak, tapi ada atraksi-atraksi yang aneh. Seperti makan beling, membakar diri tidak terbakar, menusuk tubuhnya tidak tembus, tidak terluka. Kemudian murid-murid yang datang hadir ke majelis bukan naik kuda tapi naik singa. Naik singa. Itu kata Enmeri Simel. Dia lihat itu anjing, peka dalam hati, kasihan. Suruh murid-muridnya jalan terlebih dahulu. Beliau buat tenda di samping anjing tersebut. 2 tenda. Tenda pertama untuk beliau, tenda kedua untuk anjing tersebut, sehingga tidak kena sinar matahari dan air hujan. Dirawat itu anjing hingga berhari-hari. Setiap hari beliau ke situ, ngasih makan, obati itu anjing sampai anjingnya sembuh. Baru beliau kembali. Artinya kembali ke aktivitas normalnya. Nah ini sama hewan seperti itu. Padahal dikatakan anjing itu hewan yang najis. Iya dia najis, tapi bukan berarti dianiaya. Dia tetap makhluk Allah. Yang kita berbuat baik padanya dapat ganjaran. Berbuat baik kepada hewan itu dapat pahala loh. Kata Nabi, setiap daging hati yang basah kita perlakukan baik, kita memberikan sesuatu padanya, dapat pahala sedekah. Lahu ajar. Itu juga Imam Sayrazi, Abu Qasim Sayrazi lewat dengan murid-muridnya di satu jalan yang sempit. Di hadapannya ada seekor anjing. Karena anjing itu melihat banyaknya manusia, anjing itu yang tadinya ingin menuju ke arah depan, karena lihat di depan banyak manusia, anjing ini ketakutan mau balik mundur. Apa kata Al-Imam Asy-Syairazi, Abu Ishaq Asy-Syairazi, ulama mazhab Syafi'i yang mengarang kitab Al-Muhadzab, dia katakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, ayo kalian geser sebentar. Berikanlah hak jalan bagi anjing tersebut. Kita punya hak di dalam jalan ini, dan dia juga punya hak di jalan ini. Kasih jalan. Itu agama Islam begitu. Bagaimana sama manusia? Sama hewan kayak begitu. Sampai dikatakan ada yang rajin sedekah itu, dia saking banyak sedekah kepada kaum fukara, kaum masakin. Akhirnya bingung lagi, mau sedekah ke siapa? Semua manusia saya sudah kasih, tetangga sudah, hewan-hewan yang di jalan dikasih. Bingung, mau lebih lagi sedekah. Dia lihat ada semut di rumahnya, dikasih sedekah gula. Ya, tapi ini kan tidak harus kita praktekkan semuanya ya. Nanti jadi ibaratnya begitulah tingkatan-tingkatan para aulia ya. Jauh kan, kalau gitu kan kita bisa berkaca bagaimana keadaan hati kita. Jadi orang yang betul-betul dicintai oleh Allah itu dia harus seperti ini. Berbuat baik gak ada perhitungan, gak pamrih, gak lihat ini siapa gak dibantu. Itu. Gak perlu ini saya kasih nanti dia pakai buat beli ini, gak perlu. Ya kalau kasih dah. Kecuali benar-benar sudah pernah lihat ya. Ini uang kalau dikasih ke dia buat ini, buat yang kejahatan-kejahatan. Gak boleh dikasih. Tapi kalau tidak tahu itu, kita dahulukan husnuzon, prasangka baik. Kasih. Gitu. Gak perlu nanti bilang, itu gak pernah kasih kita, ngapain dikasih itu? Ya, gak begitu. Diajarkan justru yang tidak pernah kasih kita, diajarkan oleh Nabi, harus banyak kita kasih ke dia. Kalau orang ini pernah kasih kita, baru kita kasih, ya itu biasa, standar normal. Kalau yang regulasi normal, standar normal, ya itu di hadapan Allah biasa. Tapi Allah suka yang luar biasa. Ketika ini gak pernah kasih, Nabi katakan, kau kasih kepada orang yang tidak pernah kasih, itu afdal. Itu afdalul fadail, kata Nabi. Kebaikan yang paling afdal. Antu'ti man haramak, wa tasil man qata'ak, wa ta'fa
amman zalamak, kata Nabi. Kebaikan yang puncak dari seluruh kebaikan kau berikan kepada orang yang tidak pernah memberikan kepadamu. Kau berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepadamu, kata Nabi. Kemudian kau menyambung hubungan dengannya kepada orang yang memang tidak mau menyambung hubungan denganmu. Dan kau maafkan kepada orang yang pernah berbuat zalim kepadamu. Kata Nabi itu afdalul fadail. Memang tidak mudah, tapi di situ ada satu amalan yang nanti menarik perhatiannya Allah. Menarik perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Nah, cuma ini saya kasih rambu nih ya. Kan ada juga orang yang kita sudah coba buat baik, tapi memang orangnya begini terus. Justru kita dekat dengan dia, kita ke bawah dosa. Pulang ke rumah jadi sumpah. Tuhan tadi sudah kasih apa dia begini. Ya, akhirnya kita yang kena dosa. Dosa apa? Dosa gunjing. Menggibah dia. Sudah buat baik, ini gak pernah responnya gak baik. Itu ada opsi, kalau model kayak begini dan kita tidak mampu ya. Ini tergantung orangnya. Kalau orangnya mampu ya silakan, sama siapa saja boleh. Ya. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik dia hindari saja. Karena nanti membawa dosa bagi dirinya. Itu. Udah buat baik, nanti pulang ke rumah ngomel sendiri. Begitu dia itu begini, ajak ada suami istri ngomong. Iya dia itu begitu. Habis kita punya amalan habis semua. Dosa semua. Itu. Nah kalau begitu hindari aja. Cari gimana biar kita gak ngomongin orang. Hati kita juga nyaman, ibadah tidak ganggu. Kalau kita gak mampu seperti itu, khot'uhu, kita jaga batasan dengan dia. Gitu. Dan memang ada orang yang layak untuk kita berbuat baik kepadanya, ada orang yang memang tidak layak untuk kita berbuat baik kepadanya. Gitu. Di antaranya seperti itu. Kata Nabi dalam hadis, kalau kau bertahan berbuat baik kepada orang yang selalu jahat kepadamu, padahal kau selalu berbuat baik kepadanya, itu kau sedang memberikan dia makanan bara api neraka setiap hari. Maka dihindari.